harus ada yang dikorbankan. Kalau saya ini bergaulnya sampai pagi, minimal saya tidak tidur. Kalau kuliahnya masuk jam pagi, ya kan? Minimal saya cuci muka, gosok gigi, selesai. Kuliah dan jaringan itu sangatlah penting menurut saya. Nah, gimana nih, menarik nih untuk dibahas, Bang. Pentingnya jaringan buat kita itu apa, Bang? Hari ini kita punya banyak uang, contoh ya. Iya. Tapi kita tidak punya jaringan yang elit, gagal juga saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alam Mardhani. Kita kembali lagi dengan ngobrol santuy. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu, orang yang spesial di Kota Bima, pengacara muda. Langsung saja kita perkenalkan dengan Bang Rafa. Ya, silakan Bang Rafa. Ya baik, selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya itu biasa ditahu oleh kawan-kawan. Itu Rafathir, kemudian profesinya lawyer. Sejauh ini masih jadi pengacara juga. Kemudian ya status masih bujang. Masih bujang. Ya. Sisanya ya sibuk yang lain-lain selain dari tangani perkara. Ya, Bang Rafa, boleh dong ceritanya dari latar belakang dulu nih, kita berbicara sebelum jadi pengacara dulu. Ya. Gitu. Boleh dong cerita sedari mahasiswa itu ngapain saja, terus perjuangan pada saat menjadi mahasiswa itu bagaimana? Atau cerita saja sejak sekolah kali ya. Oh, dari sekolah, boleh. Bisa dari kecil, bisa kemudian kecilnya di Kumbe saya. Oh, di Kumbe. Aslinya Asli Kota Kumbe, Bima ya, berarti. Kota Bima. Kemudian SMP-nya di Kumbe juga. Kemudian SMA itu saya punya 4 sekolah. 4 sekolah. Ya. Sekolahnya di mana aja ini? Jadi yang pertama itu saya masuk di SMA 4. SMA 4 itu udah lama dia prosesnya di sana, nggak nyampe 1 bulan lah. Jadi saya keluar menarik diri dari sekolah SMA 4. Kemudian saya lanjut di SMK 1. SMK 1. Ya, kemudian istirahat lagi. Tidak sekolah saya 1 tahun. 1 tahun di sekolah. Kemudian saya lanjut lagi di Yasim saat itu, Yayasan Islam. Yayasan Islam. Yang depan SMA 1 itu. Iya, cocok di situ. Kemudian yang keempat saya ambil ijazahnya di SMA PGRI Kota Bima. SMA PGRI. Iya. Kemudian strata satunya itu di Universitas Mataram. Iya. Ini gimana ceritanya Bang, kok bisa jadi 4 sekolah gitu? Iya, saya begitu selesai SMP ya, namanya juga gaul kayak gitu. Iya. Jadi circle saya itu anak-anak yang nakal semua. Jadi saya sekolah, kemudian ya pulang tidak jelas apa segala macam. Nah, kemudian orang tua ini memaksa Berpindah. Iya, dia suruh kamu mau jadi apa? Oh iya. Ya kan? Kamu tinggal pilih nih. Bapak saya itu sediain cangkul sama kuda, sama pulpen. Jadi dia suruh milih 3 item ini. Kamu mau sekolah, mau jadi kusir benhur, atau mau jadi petani? Yang mana yang paling susah ini? Ya kan? Ya saya bilang yang paling susah itu hanya pergi bertani kemudian jadi kusir benhur. Yang paling gampang itu adalah sekolah. Sekolah. Akhirnya saya memilih untuk melanjutkan sekolah. Luluslah saya di PGRI Kota Bima. Kemudian ya saya juga nggak tahu kuliahnya di UNRA. Mana saya tahu UNRA. Gimana nih ceritanya? Iya, yang anehnya itu dulu bokap ini kan dia pernah sidang di MK waktu itu sengketa pilkada. Oh iya, Bapak pengacara juga kan? Iya, bapaknya saya almarhum. Dia itu waktu itu dia sidang pilkada sengketanya Haji Quraisy sama manuver sama Vera maksudnya saya. Jadi ya dia sidang di MK, kebetulan saya ikut. Tapi nggak ikut sampai di MK-nya saya. Ikutnya di mana? Sampai di Mataram saja. Saya dititip. Saya dititip di Mataram. Waktu masih SMA ya? Iya, udah lulus. Oh, udah lulus sekolah. Udah lulus. Kemudian dia titip saya di tempat keluarga. Tiba-tiba disuruh sediain ijazah apa segala macam. Ya saya nggak tahu. Kok dibawa di UNRA, saya ini apa ini maksudnya. Akhirnya ya kuliah, masuk kuliah. daftar. Oh iya. Saya pilihlah hukum S1 gitu.
Nah, pas Itu Bang Rafa sendiri yang pilih atau gimana masuk hukum? ada sepupu saya, dia kuliah juga di hukum. Bang Rafa tahu masuknya kuliah di hukum? Atau? Iya, saya Oh, tinggal siapin ijazah, kemudian iya. sepupu saya kasih tahu, kamu ini kuliahnya di Fakultas Hukum, semua administrasi sudah diurus, tinggal berangkat kuliah. Nah, 1 sampai 3 saya masuk kuliah itu gagal terus, nilainya itu C, D, bahkan K. Inilah membuat saya malas kuliah itu, bahkan saya sudahlah, nggak usah kuliah, berhenti aja lagi nih kayak sekolah. Tapi sampai kapan saya begini terus? Mulai ada motivasi dalam diri itu. Mulai saya pelan-pelan. Motivasinya kebentuk dari diri sendiri atau gimana, Bang? Ya motivasinya dari diri sendiri. Kalau Sadar saya, berarti. iya, kalau saya begini terus ya sampai kapan gitu. Bahkan orang juga, kawan-kawan saya juga ini waktu sekolah juga itu banyak yang tidak ada di kampung. Kemudian mereka udah pilih hidup masing-masing. Ada sebagian yang kerja di PT, ada sebagian yang ojek apa, pokoknya banyak macam lah. Saya ambil contoh dari mereka. Iya. Apakah mungkin saya ini harus seperti mereka juga? Ya anda janganlah. Akhirnya saya kuliah. Kemudian proses kuliah itu 1 tahun lebih, saya masih kuliah ugal-ugalan ini. Nggak masuk kampus, saya nitip absen, bahkan nggak tahu urusan hukum. Bahkan setelah saya tahu semua nilai saya itu anjlok, bingung saya ini. Saya harus keluar dari kampus atau pindah kampus, hanya 2 pilihan. Tapi saat itu datang kawan saya nih, Iya. anak Bima juga. Dia yang tahu cara memperbaiki nilai awalnya. Cara memperbaiki. Iya. Dia datang kemudian menawarkan dirinya, sini sudah. Nggak usah repot-repot lah. Ayo kita pergi ke kampus, perbaiki nilai ente, dia bilang. Gimana caranya? Sudahlah, ente ikut saya. Akhirnya saya lihat dia, ya dia kenal dengan dosen apa segala macam. Kemudian saya tanya, kok dekat sekali ente dengan orang-orang di kampus, apalagi dosen? Ya dekat lah. Saya kan masuk HMI. Oh, ini masuk HMI. Bukan, teman saya ini. Oh, Saya anak HMI gitu. Terus ya kita kan belajar organisasi, jadi jaringan itu ada. Begitu. Akhirnya saya punya ketertarikan buat masuk organisasi. buat masuk organisasi. Akhirnya masuk saya organisasi di HMI. Semester berapa itu, Bang? Itu saya masuk itu di semester 4. Semester 4. Semester 4 ya kebetulan mata kuliah juga itu hancur semua. Jadi pas semester 4 itu ambil kembali mata kuliah semester 1, ulang, disitulah saya mulai start ulang nih kuliah nih. Start ulangnya di Start ulang. Iya, saya ambil semua mata kuliah itu yang mata kuliah semester 1. PIH, ilmu negara, pokoknya yang mata Dasar. kuliah dasar-dasar hukum semua. Saya belajar kembali, ada kader HMI, kemudian berproses di HMI. Itu waktu zaman kepengurusan kawan saya itu Andi Kurniawan. Oh, iya. Ya, waktu zamannya Andi. Nah, saat itulah saya mulai berpikir bahwa kuliah dan jaringan itu sangatlah penting menurut saya. Nah, gimana nih, menarik nih untuk dibahas, Bang? Akhirnya saya direkrut oleh teman-teman di HMI, organisasi paguyuban yang disebut dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Bima. Akhirnya makin dekat nih saya sama kawan-kawan nih, makin dekat. Kemudian diskusi, ya mulai belajar beli buku ya, kita diskusi, kita baca. Berarti banyak nih bacaannya. Banyak ya, kita banyak ya. Salah satu yang paling saya senangi itu baca buku waktu itu 48 Hukum Kekuasaan. 48 Hukum Kekuasaan. Ya, itu yang sering saya baca. Kemudian bukunya Bung Karno. Nah, kalau buku hukum itu ya buku-buku yang mendasar standar S1. Misalnya ilmu hukum pidana. Tapi kami dulu punya kelompok diskusi. Kelompok dari organisasi atau gimana? Dari organisasi. Dari organisasi. Nah, misalnya di organisasi ini ada kelompok yang suka kaji konstitusi misalnya. Iya. Atau suka baca buku pergerakan, ya ada forum gitu dulu. Akhirnya mulai seringlah di kampus. Ya kadangkala lama-lama berorganisasi juga itu kan saya terlena dengan kehidupan berorganisasi. Akhirnya setelah kuliah, mata kuliah saya selesaikan. Kemudian ya sekitar mau nyampe 7 tahun lah saya kuliah. Selama kuliah nih, Bang, organisasi yang digeluti itu selain HMI apalagi, Bang? Ya ada komunitas Kalikuma saat itu. Kalikuma. Ya, Kalikuma Komunitas apa itu adalah orang yang punya hobi yang sama,
itu baca buku semua. Baca buku. Dia di Ampenan di Taman Kapitan. Jadi anak itu kebetulan orang Bima sekarang udah jadi guru besar di Lombok di IAIN Mataram. Orang Dia hukum. orang hukum. Bukan, beliau mengajar di sana sekarang udah jadi guru besar. Ini yang dibaca di komunitas Kalikuma ini buku hukum atau bebas, Bang? Banyak, Banyak. tergantung pilihan kita. Oh. Jadi ada bukunya Ali Syariati, banyak-banyak buku Gus Durian. Kalau di situ ya bukunya banyak. Jadi kiri kanan kita itu buku semua. Kumpulan orang di Kalikuma ini Iya. orang-orang hukum aja atau orang luar juga? Orang luar juga, bukan orang hukum saja. Bahkan sekarang anak-anak yang dulunya ada di Kalikuma itu sekarang ada yang jadi akademisi, ada yang udah jadi ya banyak dosen, PNS ya. Termasuk salah satunya saya ada di bagian Kalikuma saat itu. Gimana nih ceritanya kok bisa Bang Rafa masuk di komunitas Kalikuma ini? Ya, awalnya begini, saya kenal-kenal orang hebat itu. Ya kan ada hotspot ya, semacam kedai. Kemudian ini belum apa ya, masuk milenial begini. Saya duduk ngopi ya. Orang-orang ini sekelas doktor, profesor yang ngopi di situ. Berarti orang hebat semua di sini. Iya. Akhirnya saya punya ketertarikan gitu. Setiap hari saya habiskan waktu itu main game aja, duduk, tidur, ngopi aja gitu. Kemudian sambil nyimak nih, dosen semua ternyata. Nyimak orang diskusi. Iya, ada dosen, ada yang S2. Disitulah saya nyimak, ini orang-orang kok bicaranya itu bagus semua. Saya tertarik lah bergaul dengan mereka. Akhirnya ada salah satu dari kelompok itu yang menyuruh saya Buat? beli rokok. Berarti ceritanya dari beli rokok. Iya, berawal dari beli rokok. Kemudian disuruh lah oleh abang saya, ini sekarang udah jadi dosen dia di UIN juga. Sekarang lagi program doktor ya. Kemudian dia suruh, sini ente kamu beli rokok saya ya. Iya. Nanti sisanya kamu ambil. Ya, kayak gitu. Terus. Ya akhirnya kan kenal dengan satu orang itu saja, saya mengenal banyak orang di situ. Oh iya. Akhirnya saya disuruh beli rokok, kemudian ya setiap hari harus ketemu anak ini terus saya, ini katanya orang ini. Kok bisa ya? Kamu kos di mana? Dia tanya ke saya. Saya bilang saya nggak punya kos. Oh nggak ada kos waktu itu? Nggak ada kos. Saya hanya kos itu 1 tahun saja kali. Saya hidup di kos dan punya kos sendiri. Iya. Sisanya itu saya nggak pakai kos. Kadang tidur di musola kampus, tidurnya di mana-mana lah saya tempat nyaman. Terus lanjut sama orang tadi yang di Kalikuma. Lanjutlah dengan orang-orang itu. Ternyata orang-orang ini juga suka baca buku juga nih orang-orang. Suka diskusi juga. Akhirnya saya ada di situ dipanggil Buat? Ya dipanggil buat ngajak Diskusi gitu? Diskusi gitu. Tapi saya belum bisa ngomong saat itu, Alam. Belum bisa ngomong. Sekedar dengerin doang. Mental juga belum bagus saat itu. Tapi pas ada di lingkungan itu, saya bisa kenal orang-orang yang menurut saya itu ya hebat betul. Jadi dari situlah saya mulai bagaimana merintis jaringan itu. Merintis jaringan. Saya berawal dari disuruh buat kopi, kemudian diskusinya nggak bisa ngomong panjang. Berarti dari situ abang bisa belajar menjalin kedekatan dengan orang-orang. Iya, jadi akhirnya kedekatan itu pendekatan emosional, jadi begitu dekat, gitu kan. Dia di komunitas Kalikuma. Nah, kemudian saya hidup di komunitas itu, ya kayak rumah lah. Oh, Jadi tinggal di saya, situ? Iya, jadi tidak tidur di jalan gitu. Oh, saking dekatnya sama orang-orang ini, Iya. difasilitasi buat tinggal di rumah itu. Iya, bahkan bukan saya saja. Kawan-kawan saya juga itu direkrut juga di sana. Jadi banyak yang ikut terlibat di situ. Banyak yang terlibat. Banyak. Cuman saya ini kan nggak bisa diam orangnya. Jalan aja sampai di mana saya menemukan kelelahan itu, baru saya berhenti jalan. Kemudian proses kuliahnya berjalan baik, ya. Akhirnya kan ada kaderisasi di FKMHB itu. FKMHB. Oh, abang masuk FKMHB juga? Iya. Forum mahasiswa Hukum Bima. Gitu. Jadi makin enak kita bergaul karena teman Bima juga banyak. Paguyuban Bima, bang ya? Paguyuban. Akhirnya ya berawal dari situ semua.
kita yang namanya juga senior saat itu. Nah, jadi kita bangun FKMHB itu sama-sama, bagaimana kader ini militansi gitu, kemudian bagaimana membangun cara berpikir intelektual di teman-teman mahasiswa. Abang pernah jadi pengurus di Iya, FKMHB? saya pengurus di bagian advokasi saat itu. Advokasi. Iya. Kemudian itu saudara saya, sahabat saya itu Ucen, sekarang udah jadi pengusaha di Bima. Bang Ucen yang ketua Dia FKMHB yang waktu ketua, itu ya? kalau bisa disebut dia itu ketua seumur hidup sebenarnya. Kenapa nih Bang? Ya karena nggak ada orang lain. Karena satu sisi FKMHB ini kan komunitas paguyuban sebenarnya. Iya. Sifatnya kan primordial ya. Jadi suasana kekeluargaan gitu. Akhirnya Ucen ini dia punya fasilitas, rumah, kemudian anaknya itu mau bergaul dengan orang-orang yang berorganisasi. Ya dia jadi ketua sudah. Ketua. Nah, dia Waktu jadi itu ketua. saya masuk di Unram tahun 2018. Jadi waktu itu Bang Ucen masih menjadi ketua. Iya, waktu Dengar-dengar zaman itu. Bang Ucen jadi ketua FKMHB 2017 sampai 2018 ya. Iya, 2 periode dia jadi ketua. Jadi Bang Rafa ini senior saya di FKMHB. Saya bertemu Bang Rafa di Fakultas Hukum dari tahun 2018. Gitu. Jadi senior waktu itu Bang Rafa menjadi pengurus di Forum Mahasiswa Hukum Bima. Jadi seperti itu. Kemudian saya bergerak di organisasi itu ya bukan saja bicara tentang demo, baru disebut aktivis gitu. Tapi saat itu kita bergerak di bidang kemanusiaan, sumber daya manusia. Contohnya seperti apa nih pergerakannya, Misalnya Bang? ada pergerakan yang dilakukan oleh guru lah saya anggap. Beliau itu adalah Rangga Babuju. Rangga Babu. Ya, beliau itulah yang mulai mendidik dan membina saya saat itu. Itu kondisinya di organisasi atau gimana? Iya dia hidup dengan pribadi saya gitu? personal, saya pribadi. Dia hidup dengan saya di kos. Kemudian ada sebagian bukunya dia itu banyak. Nah, kemudian saya senang aja bergaul dengan beliau. Itu berawal dari kopi itu. Apa yang Bang Rafa pelajari dari Bang Rangga Babuju? Termasuk belajar bagaimana cara membentuk network, Nepal. jaringan. Jadi dia itu, kalau kamu kenal itu, kamu rawat komunikasimu, kamu jaga komunikasimu, bergaullah sebaik-baiknya, jaga integritas, segala macam, sama beliau. Sedikit gambaran mungkin Bang biar jadi ilmu buat kita semua. Apa sih pentingnya network itu? Pentingnya jaringan buat kita itu apa Bang? Hari ini kita punya banyak uang, contoh ya, Iya. tapi kita tidak punya jaringan yang elit, gagal juga saya rasa. Nah gimana gagal kenapa? Misalnya kamu punya banyak peluru nih, tapi Iya. kamu tembaknya siapa saja, ini kan terserah kamu nih karena kamu punya uang. Ya kan? Apakah menjamin uang ini banyak bisa mencapai kepuasan kita? Gitu kan? Jadi artinya begini, jadi sesuatu yang diukur dengan uang itu masih kalah juga. Masih kalah. Masih kalah juga. Artinya di situ ada jaringan yang kita buat, karena jaringan itu kita tidak bicara jangka pendek, tidak bicara jangka Oh menengah, iya betul. tapi bicara jangka panjang. Akhirnya semua karena saya punya teman-teman yang baik saat itu, Iya. akhirnya selesai kuliah, saya punya keinginan lah ya, jadi lawyer. Jadi sejak semester 3 itu saya udah mulai mikirin arah saya ini kemana. Jadi kalau saya S2, artinya referensi buku itu harus kuat. Kalau saya bergerak di Jadi lawyer. akademisi, Iya, iya. gitu. Berarti Bang Rafa ini mau ikutin jejaknya almarhum Bapak. Jadi pengacara. Dia juga lawyer dulu, lawyer. Punya sih keinginan S2 saat itu. Tapi tiba-tiba ajal menjemput beliau, akhirnya gagal. Saya udah rintis S2 karena 2018 selesai kuliah. 2019 saya udah mulai start itu S2. Udah lengkap ya administrasi, ya Iya. tinggal siapkan uang saja saat itu alam. Akhirnya Tapi ya karena keadaan ikutnya ya. jadi pengacara gitu. Ya, saya yang Oh, iya. sabar, adik-adik juga banyak mau kuliah, akhirnya saya sabar, kemudian saya nggak mau lanjutkan S2. Gitu, berhenti sudah. Akhirnya saya pilih profesi saya sekarang, jadi lawyer gitu. Gimana ceritanya ini Bang? Sampai bisa Ini jadi yang lawyer menarik ini? ya.
Jadi bapak saya ini kan punya banyak kawan pengacara senior, Iya. gitu kan. Ini waktu di Lombok nih, ada kantor di sana, namanya itu Sandaka Law Firm. Kantor pengacara gitu. Iya, gitu. Jadi saya bagian juga yang merintis kantor itu saat itu. Saya, Pak Dedi ketua, kemudian guru besar saya Pak Sarifuddin Lakui. Ya dialah yang merekrut saya. Gitu. Pokoknya. Tapi pada masa itu Bang Rafa baru selesai kuliah atau gimana? Baru selesai kuliah. Belum ikut PKPA berarti? Belum PKPA. Saya sebelum PKPA itu udah di kantor pengacara saat itu. Oh. Saya belajar, kemudian ya proses. Kita sama-sama nikmati proses, kemudian beliau yang bimbing, sidang, setelah PKPA. Nah, barulah saya ikut PKPA. Ini belum ada uang juga yang banyak saat itu. Waktu saya ikut PKPA itu. Modalnya sekitar 3 jutaan lah. Ya, karena jaringan itu tadi saya bilang ya, dipergampang saja. Dibantu ya? Dibantu saja. Kemudian berangkat dari situ, akhirnya jalan nih profesi ini, jadi lawyer kan. Sudah selesai PKPA gitu. Selesai disumpah ya jadi pengacara. Dan abang masih di Lombok atau kembali ke Itu udah selesai di Lombok. Udah selesai di Lombok. Kembalilah ke LBH Amanah. LBH Amanah. Iya, di situ kantor bapak saya. Oh. Sama kawan-kawannya LBH Amanah. Yang bajunya ini ya. Kembali di situ. Ya, di situ ya tambah bagus lagi gitu. Kita belajar sama orang-orang di kantor gitu. Sebelumnya abang udah kenal loh kawan-kawannya almarhum bapak? Sudah bahkan saat itu ya kantor itu ya saya anggap rumah sendiri. Kantor itu kita belajar di situ. Berapa lama Bang Rafa di LBH Amanah? Ya sampai sekarang di LBH Amanah. Cuman hari ini saya punya bos baru. Iya. Dia perempuan, sosoknya itu ya ibu saya, namanya Atis Erna Ertikawati SH. Jadi pengacara juga? Oh, pengacara juga beliau. Dia perempuan, kebetulan sama-sama di LBH Amanah juga. Oh, sama-sama di LBH Amanah? Iya, jadi dia itu ya membina saya untuk lebih matang, mendidik saya. Itu sama Ibu Atis gitu. Akhirnya punya kantor sendiri. Oh, yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Sekarang udah punya kantor sendiri? Sudah. Terus Bang Rafa gimana? Apakah masih di LBH Amanah atau? Ya masih. Oh, masih di sana. Masih di LBH Amanah, masih ya di Nusantara. Di Nusantara yang punya. Ya karena saya anggap 2 kantor itu adalah rumah saya. Jadi bagaimanapun itu adalah bagian dari sejarah saya berproses di dunia sebagai praktisi. Kemudian tangani perkara, ya namanya juga baru belajar. Bicara soal perkara nih Bang, perkara pertama yang ditangani sama Bang Rafa itu apa? Perkara yang pertama saya tangani itu perkara yang ada di Lambu. Nilainya itu 70 are. Di kabupaten berarti? Di kabupaten, di Sape. Perkara apa itu Bang? Itu sengketa tanah. Oh, sengketa tanah. 70 are. Oh, sampai hari ini masih proses kasasi. Gitu. Kemudian. Gimana kasusnya itu perkara itu? Itu ceritanya itu dia punya tanah 70 are, kemudian ngerantau orang punya tanah ini. Dia tinggalkan tanahnya, kemudian nitip ke orang. Iya. Kemudian dia hijrah ke Labuan Bajo. Iya. Nah, tiba-tiba udah puluhan tahun tanah ini ditinggalkan, ya udah dijual petak-petak sama orang yang ngurus ini. Oh. Gitu. Akhirnya digugat lah secara perdata. Digugat sama yang punya tanah? Sama yang punya tanah. Iya. Awalnya kalah kita ini. Kalah di PN. Kemudian banding, menang kita. Menang. Nah sekarang orang kasasi lagi. Mau kasasi lagi? Iya gitu. Jadi begitu kawan-kawan, untuk perkara hukum itu bisa konsultasi sama Bang Rafa. Bang Rafa punya jaringan di LBH Amanah, ada juga di LBH Nusantara. Lama kita kuliah dulu. Saya kuliah itu hampir 7 tahun. 7 tahun? Ya hidupnya itu yang nggak jelas. Lama sekali Bang. Nggak jelas hidup itu. 7 tahun abang ngapain aja? 7 tahun itu ya jalan saja saya kemana saya mau. 7 tahun itu. Tetapi
dari waktu yang begitu lama itu abang bisa kumpulin begitu banyaknya ilmu, begitu banyaknya jaringan. Ya karena menurut saya tidak ada yang sia-sia, saya jalan dulu. Betul. Saya sepakat sih. Saya cari hal-hal yang menguntungkan saja. Kalau circle ini menguntungkan buat saya, ya saya apa sih ruginya berada di tempat orang-orang yang punya pikiran maju ke depan. Betul. Bahkan kampus itu dulu saya anggap itu rumah juga. Rumah juga. Tempat saya mandi, tempat saya tidur. Pakaiannya di mana? Pakaiannya saya bawa pakai tas alam. Oh. Jadi di motor saya itu, di joknya itu hanya perlengkapan mandi saja. Perlengkapan mandi saja. Kemudian kawan yang paling kuat ikut saya itu Putra. Iya. Sekarang dia itu udah kerja di JNE ya. Putra. Teman yang paling temani saya begadang. Begadangnya ngapain ini? Baca buku atau? Ya selain dari baca buku, kemudian selesai kita baca buku berdua, ya kita diskusi pelan-pelan sama Diskusi. dia. Iya, Dia iya, anaknya iya. pintar. Oh. Dia pintar anaknya. Ya dia yang temanin saya kemana-mana. Kalau waktu malam. Tidurnya itu siang begini kita tidur. Bangun nanti jam 11-an. Terus kuliah gimana? Ya kuliah itu kan pilihan sebenarnya. Kalau saya milih tidur, ya tidur. Kalau kuliah ini mau selesai, ya saya masuk kampus dong. Artinya harus ada yang dikorbankan. Kalau saya ini bergaulnya sampai pagi, minimal saya tidak tidur. Kalau kuliahnya masuk jam pagi, ya kan? Minimal saya cuci muka, gosok gigi, selesai. Artinya hari ini saya selesaikan tugas kuliah. Kuliah. Gitu kan. Nah, kalau tidak mau selesaikan tugas kuliah, kamu begadang sampai pagi, ya tidur sampai sepuasnya. Dan kuliah nggak selesai. Tidak selesai. Ya. Akhirnya saya selalu punya pilihan yang seperti itu. Iya, iya. Akhirnya kalau saya begadang, ya, minimal saya tidak tidur nih. Berarti ilmunya karena Bang Rafa sadar akan tadi pilihan, Iya. lalu kemudian Bang Rafa bisa menyelesaikan kuliahnya. Ya saya kuliah itu selesai juga. Nah, meskipun itu banyak tantangan dan rintangan, dan saya anggap itu adalah sebuah bukan problem yang wow gitu. Saya anggap itu bagian dari proses yang ya. mencerdaskan kita juga. Karena di skripsi itu kita diuji betul prosesnya. Nah, gitu. Terus balik lagi nih Bang, selama jadi pengacara ini, saya dengar-dengar Bang Rafa juga sudah sampai ke MK. Sudah lapor hakim 9 MK. Kasusnya gimana itu Bang? Bisa kasih Ya, gambaran? terkait bocornya hasil informasi, bocornya hasil permusyawaratan hakim, kemudian dibocorkan oleh oknum yang kami tidak tahu, dan sampai hari ini kasusnya masih ada di Mabes Polri terkait laporan usia cawapres. Usia cawapres. Nah, jadi ini informasi yang bocor, padahal itu bersifat rahasia, Bersifat dan tidak bisa rahasia. dibongkar gitu. Oh iya, ya. Secara tapi- hukum harusnya itu bersifat rahasia. Bersifat rahasia karena itu berkaitan dengan keamanan negara. Keamanan negara. Nah, jadi ketika dibongkar, ini ada yang tidak bagus nih di dalam institusi tersebut. Akhirnya saya dan lembaga hukum melaporkan 9 orang hakim secara pidana. Nah itu pentingnya orang hukum teman-teman. Dari menjadi orang hukum itu kita bisa belajar mengetahui bagaimana celah-celah kebenaran, celah-celah kesalahan yang harus kita perbaiki. Gitu. Ya, jadi ya, anak hukum itu ya kuat baca sama kuat diskusi saja. Jadi jangan kuliah itu kuliah pulang kos, tidur kemudian makan. Jadi apa bedanya kuliah di kampung sendiri sama di kampung orang? Dari menjadi pengacara ini Bang, apa sih untungnya bagi Abang selain kesadaran hukum? Ya, paling kepuasan saya itu ketika saya membantu orang, membela orang, kemudian orang ini bebas ataupun menang. Ini saya anggap adalah perbuatan yang mulia. Tapi kan banyak nih katanya orang-orang nih Bang, kalau jadi pengacara itu kayak kita menolong orang yang salah gitu. Gimana ini? Mungkin itu ada saya rasa itu penjelasan. adalah bagian dari apa ya, kecelakaan berpikir menurut saya. Kenapa nih Bang? Kenapa begitu ya? Saya anggap menjadi lawyer itu kan begini kita. Misalnya kita ini membantu orang, kemudian menyelamatkan orang Ya. yang hampir di penjara misalnya. Kemudian orang itu dibebaskan dari segala perbuatan dan tuntutannya, maka kita itu dianggap mulia oleh orang yang kita bantu tersebut. Nah, kalau gagal, ya kita akan dinilai seperti itu.
Akhirnya dibangunlah buruk Iya. stigmanya orang. Mm. Padahal sesungguhnya profesi ini adalah profesi mulia menurut saya, lawyer itu. Iya. Karena dari ilmu yang saya dapatkan juga sih Bang, menjadi pengacara itu kan bukan kita membela orang yang salah, tetapi kita membela haknya sampai di mana. Kalau misalkan Iya. orang yang dihukum, ya hukumannya sampai di mana gitu. Jangan sampai melebihi batas. Iya gitu. Jadi kan orang awam menilai ya, membela yang salah, Iya. membenarkan yang salah. Sebenarnya itu apa ya? Itu adalah bahasa-bahasa yang memang Bahasa yang keliru lah. keliru lah menurut saya. Padahal sesungguhnya sebenarnya pada konteks membela orang itu kan begini. Ada sebagian hak orang ya kan yang diambil oleh orang lain atau Ya. dikuasai oleh orang lain, kemudian dia ketemu pengacara, dia diskusi dan konsultasi, kemudian pengacara maju misalnya sesuai dengan alat-alat bukti yang dia tunjukkan. Iya. Nah, akhirnya pengacara juga ini kan tidak sembarang saja dia pegang kasus. Ya, tidak semua urusan perkara itu kita mengukur dengan nilai uang atau benda yang kita miliki. Bisa saja nurani kita itu bergerak. Iya. Jadi dalam artian ketika ini kita diamkan, maka keadilan dia ini tuntut kemana? Kalau nggak kita bantu, ini orang haknya diapain sama orang? Ya kayak gitu. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu jangan mengukur dengan nilai kualitas diri kita. Jadi bantu sajalah. Nanti suatu waktu akan ada juga kok yang bantu kita. Itu saja. Kalau pada kita bantu orang lain, maka kita nantinya bakal dibantu Iya. juga. kayak gitu. Ya mungkin nggak dibantu sama orang ini secara langsung, bakal dibantu sama orang yang lain. Iya gitu. Makanya saya semenjak berproses udah mau 4 tahun nih di dunia praktisi ini, saya menemukan banyak macam warna di kasus di profesi ini. Ada penjahat, ada orang baik, ya banyak macam lah yang kita temui. Jaringannya berarti sangat luas. Iya, makanya maksud saya kalau mau ambil kuliah hukum spesialisnya pengacara ya, Ya. mental kita itu harus kuat dan tumbuh besar. Jadi pada prinsipnya kamu atur perkara orang, jangan sampai klien kamu ngatur kamu gitu loh. Kalau kamu Betul. lawyer gitu. Artinya orang datang ke kita ini dia punya banyak masalah, punya banyak problem gitu loh. Karena kita yang mengetahui banyaknya Iya. perkara hukum gitu. Jangan menambah lagi problemnya orang yang datang ke kita. Itu minimal meringankan. Meringankan. Misalnya kalau perkara-perkara pidana, banyak yang saya selesaikan itu ya mediasi. Mediasi. Karena ada Perkapolri yang mengharuskan kalau tindak pidana ringan itu ada upaya restoratif justice. Jadi Apa itu restoratif justice? ini perkara tidak melalui proses persidangan atau peradilan, jadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Gitu. Jadi itu yang banyak saya selesaikan di Polres. Semua untuk perkara yang ditangani sama Bang Rafa ini diselesaikan dengan cara beracara di peradilan atau ada yang mediasi juga gitu. Kebanyakan Ya, yang kalau mana, Bang? untuk sengketa tanah itu sangat sulit sekali kami Untuk mediasi ya? Iya. Perdata Selalu itu ya, berarti? selalu saja berjalan melalui proses putusan pengadilan. Oh. Berarti yang kalau mediasi itu kebanyakan yang pidana. Yang Perkara dipidana gitu. Sementara apa sih untungnya kita penjarain orang misalnya kan? Kalau hanya sebatas kepuasan, kemudian orang ini sudah dihukum, ya kan? Kemudian dia keluar, kemudian menjadi dendam, Iya. gitu kan? Nah, saya rasa apapun upaya kalau masih bisa dibicarakan bisa kita mediasikan. Nah, itu pada prinsipnya. Lebih baik kita upayakan mediasi aja. Iya, berarti, Bang. karena nanti jangan sampai orang perkaranya urusan sapi, kemudian nanti nyampe di proses peradilan itu bicara persoalan dia jual rumah. Jadi untuk membayar kita ini dia hilang sapi misalnya, dia jual rumah. Artinya itu jauh sekali, kasihan. Kalau bisa kita mediasikan ya mediasikan lah. Jadi itu saya merasa puas ketika ada selesai kasus, kemudian dimediasi dengan baik-baik, ketemu kata sepakat dari para pihak, jalan aman, orang bisa hidup rukun kembali. Nah, itulah perjalanan hidup saya. Berarti kesibukan untuk saat ini menjadi pengacara. Ya jadi pengacara. Apa harapan ke depannya mau jadi apa lagi, Bang? Selain pengacara ini. Ya politisi.
politisi. Ya, Berarti ada tujuan menjadi politisi ada lagi ini. tujuan saya sampai berakhir pada sisi itu. Kalau Tuhan masih kasih umur panjang dan memberikan kesempatan, nah, saya akan coba masuk bertarung di politik. Nah, itu. Kenapa? Karena hukum dengan ilmu politik itu sama saja. Sama saja. Jadi tidak ada yang beda. Satu jalan ya. Tinggal bagaimana cara kita kemas ini barang biar jadi. Makanya paling tidak saya itu bisa menjadi pengurus partai lah untuk awal-awal. Itu cita-cita. Cita-cita. Ya. Oke Bang, terakhir nih pertanyaan saya, apa sih harapan Abang untuk nasihatnya buat kita semua dulu? Ya satu ya, hari ini anak muda bergerak dan teruslah maju karena masa depan bangsa ini ada pada kita semua, anak muda hari ini. Kemudian yang kedua ya, fokus dengan sesuatu apa yang kamu mau capai. Iya. Kemudian ketiga, jaga integritas, reputasi dan kredibilitas sebagai anak muda. Kenapa pentingnya? Ya karena hari ini kamu bertindak itu akan menentukan masa depan kamu. Nah, itulah maksud saya. Ya, kalau nasihat hukumnya ada Bang? Yang nasihat hukumnya itu jadilah seorang pemikir hukum yang progres. Iya. Ya kan? Kemudian yang kedua, meskipun kita tahu banyak aturan, jadilah santun. Santun. Adab, meskipun ilmu kita itu setinggi-tingginya dikontrol oleh adab dan etika. Oke, itu saja. Oke, makasih Bang Rafa. Semoga dengan pertemuan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya. Dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu untuk berdiskusi lagi. Iya. Mungkin mengenai hukum atau Iya. kasus. Oke. Gitu. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, and share Iya. ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan ilmu dan informasi mengenai pentingnya pengembangan diri dan tentang ilmu hukum. Terima kasih. Bye.